Portugal dikenal sebagai salah satu negara Eropa dengan kekuatan sepak bola di atas rata-rata. Mereka seringkali tampil tangguh di berbagai ajang internasional. Hal ini disebabkan banyaknya pemain hebat yang dilahirkan oleh Portugal. Cetak Gol akan mengulas beberapa faktornya sebagai berikut. Atmosfer sepak bola yang kental. Sepak bola di Portugal benar-benar sesuatu yang berbeda. Ada kalanya semua kegiatan di negara tersebut akan berhenti sejenak karena adanya pertandingan besar. Semua kalangan warga Portugal dari anak bungsu sampai kakek tertua menggemari sepak bola. Di Portugal, kota terkecil pun bahkan setidaknya punya satu klub sepak bola, entah amatir atau profesional. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sepak bola mulai berkembang di Portugal. Berbagai klub amatir sampai klub raksasa bermunculan dari berbagai penjuru tempat. Dan dari waktu ke waktu, kegemaran mereka dengan sepak bola terus meningkat. Pada akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an, Portugal juga melahirkan klub raksasa, yakni FC Porto, Sporting Lisbon, dan SL Benfica. Nama yang sudah familiar di telinga sepak bola dunia sampai sekarang. Ketiganya merupakan klub dengan kekuatan finansial terbesar, koleksi gelar yang mentereng dan sejarah yang panjang. Tetapi alasan terbesarnya adalah kemampuan mereka dalam menyatukan pecinta sepak bola Portugal. Siapapun di antara mereka yang berlaga di pentas internasional dan tampil mewakili Portugal dipastikan akan mendapatkan dukungan yang penuh. Hal seperti ini mengisyaratkan kalau mereka bersaing di ranah domestik tapi bersatu di ranah internasional. Hal ini juga berlaku untuk timnas Portugal, di mana skuad tersebut mendapatkan cinta dan penuh kasih sayang. Jadi jangan heran kalau pada pertandingan melawan timnas kecil sekalipun, pendukung timnas Portugal selalu memadati tribun stadion. Julukan Brazilnya Eropa. Timnas Portugal sering disebut dengan Brazilnya Eropa. Sebutan ini nggak datang tanpa sebab. Kedua negara berbeda benua ini punya sejarah yang panjang dan mengapa keduanya begitu identik. Sebagai informasi, Brazil jadi negara asal benua Amerika yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasionalnya. Berbeda dengan rata-rata negara di benua Amerika lainnya yang menggunakan bahasa Spanyol. Sejak tahun 1494, bangsa Portugis sudah menduduki Brazil. Negara yang terkenal dengan hutan Amazonia tersebut baru bisa merdeka pada tahun 1822. Faktor inilah yang membuat bangsa Portugal begitu identik dengan Brazil. Hal ini juga nggak terlepas di ranah sepak bolanya. Sebagai contoh, banyak nama pemain Portugal yang mirip dengan nama pemain Brazil seperti Ronaldo, Bruno, ataupun Dos Santos. Tapi alasan utama kemiripan kedua negara ini bukan berasal dari nama-nama pemainnya yang serupa, melainkan gaya bermainnya yang juga sangat mirip. Permainan bola-bola indah tim Portugal lengkap dengan skill individu yang menghiasi jalannya pertandingan membuat begitu mirip dengan tim Samba yang asli. Keduanya juga punya julukan yang mirip. Kalau timnas Brazil dengan Selecao, maka timnas Portugal menambahkan satu huruf C menjadi Selecao. Pabrik pemain yang berskill tinggi. Portugal jadi salah satu negara dengan pabrik pemain yang efisien di Eropa. Salah satunya dipimpin oleh Akademi Benfica yang mendunia. Hal ini terlihat dari pemandangan fasilitas latihan Benfica yang begitu terawat, rapi, dan modern. Menurut dari CAIS Football Observatory, Portugal yang cuma punya penduduk 10,3 juta jiwa, kini punya 292 pemain profesional yang tersebar di 45 negara di luar perbatasan. Sebagai perbandingan, Italia mencatatkan jumlah penduduk 6 kali lipat lebih banyak. Tapi negara yang identik dengan pizza dan spaghetti itu cuma punya 105 pemain profesional yang berlaga di luar negeri. Di Portugal, sepak bola memang punya status yang lebih tinggi dari olahraga yang lainnya. Wajar kalau Portugal dipenuhi oleh akademi sepak bola jempolan dan menghasilkan banyak pemain yang bagus. Sebagai contoh, Cristiano yang menjadi mega bintang sepak bola ditemukan oleh Akademi Sporting Lisbon. Kemudian ada bek pemenang berbagai trofi bergengsi termasuk trofi Liga Champions Ricardo Carvalho yang digembleng Akademi Porto.
Dan jangan lupakan Joao Felix, wonderkid 21 tahun yang menandatangani kontrak bersama Atletico Madrid senilai 127 juta euro untuk membelinya. Sebelum jadi bintang di Akademi Benfica, Joao Felix juga sempat menempa kemampuannya di Akademi Porto. Punya sederet legenda sepak bola. Portugal sebagai negara dengan sejarah panjang sepak bola pernah melahirkan pemain-pemain yang legendaris. Pada era 1960-an ada sosok Eusebio yang juga berada satu generasi dengan Pele. Eusebio bahkan mendapat julukan Black Panther karena ketajamannya di lini depan. Di era 1990-an sampai 2000-an ada pemain-pemain legendaris seperti Luis Figo, Rui Costa, sampai Pauleta. Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang pernah jadi tulang punggung klubnya. Untuk Luis Figo, pemain Real Madrid ini sudah menyumbangkan sejumlah trofi bergengsi, termasuk trofi Liga Champions musim 2001-2002 setelah mengalahkan Bayer Leverkusen di partai final. Kemudian ada Rui Costa yang bersinar di AC Milan. Playmaker yang jadi tandem dari Andrea Pirlo ini merupakan salah satu playmaker terbaik di dunia. Rui Costa bahkan dianugerahi sebagai penghargaan Hall of Fame oleh Rossoneri. Sementara Pauleta adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Portugal. Selama berkarir di Spanyol, Pauleta bahkan membawa Deportivo La Coruna menjuarai trofi La Liga musim 1999-2000. Sederet legenda tersebut menegaskan kalau Portugal sebagai salah satu pabrik pemain terbaik dunia. Hal ini tentu menjadi pemicu semangat para pemain muda Portugal untuk jadi legenda-legenda yang berikutnya. Faktor Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah olahragawan tersukses di dunia saat ini. Selain masih aktif membela klubnya Juventus, Ronaldo juga sukses dengan kerajaan bisnisnya yang mendunia. Sebelumnya, Ronaldo menjalani karir sepak bolanya di Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, sampai sekarang di Juventus. Sejak memperkuat Red Devils, Ronaldo sudah tampil secara dominan. Merumput di Old Trafford, Ronaldo sukses mempersembahkan sejumlah trofi termasuk Premier League 3 musim berturut-turut dari 2006-2007 sampai 2008-2009. Pindah ke Santiago Bernabeu, Ronaldo semakin menggila. Walaupun cuma menjuarai 2 trofi La Liga, tapi dia memenangkan 4 trofi Liga Champions. 3 trofi diantaranya bahkan dimenangkan dalam 3 musim secara berturut-turut. Kini Ronaldo yang sudah berusia 35 tahun masih dipercaya untuk memperkuat Juventus. Ronaldo bahkan masih tampil gemilang dengan status top skor sementara. Membuktikan kalau Cristiano Ronaldo adalah salah satu atlet yang terbaik di dunia. Selain meraih kesuksesan besar di atas lapangan hijau, Ronaldo juga menjalani berbagai bisnis dengan nilai jutaan euro. Mulai dari properti, parfum, minuman berprotein tinggi, sampai celana dalam. Dengan kesuksesan sebesar itu, siapapun tentu mau jadi Ronaldo. Kami yakin sudah ada puluhan atau bahkan ratusan program televisi yang menjadikan Ronaldo sebagai narasumber, sekaligus motivator untuk kesuksesan. Itulah beberapa faktor yang menjadikan Portugal sebagai pabrik pemain-pemain yang hebat. Punya pendapat lain terkait ulasan ini? Coba tulis di kolom komentar.